Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu alwadihi burhanu amabsuti fil wujudi karamuhu waisanu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad ala qalam manul kalajum wala ashabi wasallim tasliman katsira. Yang pertama-tama, puji berserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta sehat walafiat sehingga kita dapat menonton video YouTube ini dari awal hingga akhir. Sholawat terkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Rosim Usmani, yang mana Rosim Usmani ini diampu oleh guru kita semua, guru kita bersama, yakni Profesor Dr. K. Haji Ahmad Alim LCMA. Mudah-mudahan beliau dimudahkan selalu urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan selalu umurnya, dan kita selaku muridnya dapat mengikuti jejak langkah beliau. Langsung saja ke daftar isi materi yang pertama, yakni pengantar ilmu Rosim Usmani, yang kedua metode Rosim Usmani, yang ketiga kapan alif dibuang, yang keempat kaidah alif dibuang part 2, yang kelima maktu dan mausul, yang keenam kitab jajariyah kaidah Rosim Usmani, yang ketujuh qawaid dof, yang kedelapan perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Materi yang pertama, Usmani. Rosim secara bahasa artinya ejaan atau teknik penulisan. Secara istilah, sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Ada juga Rosim Usmani itu ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran waktu pembukuannya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu pertanyaannya, apakah Rosim Usmani tauqifi atau ijtihadi? Mazhab jumhur ulama mengatakan Rosim Usmani bersifat tauqifi. Dalilnya adalah ketika Imam Malik ditanya, bagaimana pendapatmu orang menulis mushaf dalam ejaan kontemporer? Imam Malik pun menjawab, aku tidak sependapat tentang itu, dan aku setuju kalau orang menulis itu dengan pencatatan Rosim Usmani. Lalu bagaimana pendapat Ibnu Khaldun dan Imam Baqillani? Ibnu Khaldun dan Imam Baqillani berargumentasi, kalau orang mengatakan tahu, kata mana dalilnya? Lalu ijtihadi dan boleh menulis mushaf dengan imla'i. Imam Ibnu Abdissalam dan Imam Jarkasi khawatir orang yang menggunakan tempo dulu itu dikhawatirkan malah salah bacanya. Metode Rosim Usmani. Langsung saja ke contoh, mengganti huruf alif dengan huruf waw. Misalnya, as-sholah menjadi as-sholawatu, az-zakawat menjadi az-zakat. Lalu yang selanjutnya, mengganti ta marbutoh dengan ta maftuhah. Ta marbutoh itu yang bulat, yang ada titiknya, dan ta maftuhah itu ya seperti ta tanis biasa. Contohnya, imro'at menjadi imro'ah, rahmat menjadi rahmah. Lalu maksudnya badal itu apa? Badal adalah mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Berlanjut ke kaidah perbedaan qiraat. Bila ada perbedaan qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Malik Yaumiddin ditulis dengan ma pendek karena qiraat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan ma panjang yang biasa kita pakai. Berlanjut ke kaidah fasol dan wasol. Fasol artinya memisahkan dan wasol artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. Contohnya seperti anma menjadi amma diwasol, kullama kul dan ma diwasol menjadi kullama, lalu anma menjadi amma. Berlanjut ke materi selanjutnya, yakni kapan alif dibuang. Ketika ada huruf alif yang jatuh di antara dua huruf lam. Jadi kalau ada alif kemudian jatuh di antara dua lam itu alifnya. Jadi kalau ada alif di antara dua lam itu dibuang,
Kalau di mushaf kita dibuang jilal, dikasih tanda panjang. Dan ini sebagai alamat tanda untuk memudahkan. Tapi ada dasar Rasul Musmani itu kalau ada alif kemudian dibuang, di antara dua lam ini dibuang. Lalu berlanjut ke rumusan masalah kedua. Yang kedua adalah alif dibuang ketika itu berupa alif musanna. Alif musanna, alif yang menunjukkan tanda atau alamat untuk kata benda yang menunjukkan dua. Karena ada dalam bahasa Arab itu ada mufrad dan ada musanna. Ada jamak. Kalau mufrad itu satu, kalau musanna itu dua, dan kalau jamak itu lebih dari tiga, yaitu tiga ke atas. Materi selanjutnya kaidah alif dibuang part 2. Nama-nama non Arab seperti Luqman, Israil, Ibrahim, Ismail, Sulaiman. Jadi nama-nama ajam dibuang alifnya dan harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama harus berupa nama. Yang kedua harus di tengah kecuali lafaz Musa dan Adam. Yang ketiga harus lebih dari 3 huruf seperti Luqman, Ishak, dan sebagainya. Lalu syarat yang keempat harus terulang dalam Al-Quran 3 kali kecuali kata Tolut. Kaidah ke-6, alif jamak muzakkar salim dan muannas salim atau sibhu jumlah itu dibuang dengan syarat. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran 2 kali atau lebih datang setelah alif itu tasdid atau hamzah. Contohnya yang pertama muzakkar salim, kalimat as-sodiqina dan penyebutannya lebih 2 kali. Yang kedua muannas salim, contohnya seperti lafaz mukminat. Kaidah yang ketujuh, berkumpul alif beberapa alif maka dibuang dalam penulisannya baik di tengah, awal ataupun akhir kata. Contohnya seperti jana menjadi jana, lalu jana. Berlanjut ke materi maktu dan mausul. Pendahuluan tata cara penulisan mushaf. Sebenarnya bab tentang penulisan mushaf itu memiliki bab tersendiri atau bahkan ada kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Seperti Imam Abi Amr Ad-Dani rahimahullah tentang masalah penulisan mushaf diberi judul kitab Al-Muqni fi Rasmil Wasakhi fil Ansor. Demikian juga Imam Abu Daud Sulaiman bin Najjar rahimahullah juga menulis kitab Mukhtasar Tabyin lil Hijabi Tanjil. Demikian juga salah satu kitab yang sangat populer yang ditulis oleh Imam Al-Qaraji yang dikenal dengan kitab Mauridut Jum'an fi Rasmi Quran, atau ada juga kitab yang sama populer yakni Dalilul Khairani. Kitab-kitab yang memang secara khusus merupakan kitab induk panduan untuk masalah penulisan mushaf. Penulisan mushaf itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat di dalam mushaf imam. Mushaf imam itu mushaf induk yang dijadikan panduan yang menjadi pegangan sampai hari ini. Mushaf imam yang dimaksud adalah mushafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disebut dengan Mushaful Imam. Apa yang ditulis di dalam mushaf Utsman bin Affan itu menjadi panduan sampai hari ini. Pendahuluan tata cara penulisan mushaf. Seharusnya langsung ketika membaca diidghamkan, tapi di sini an dan la dipisah, jadi harus dipisah di 10 tempat. Yang pertama ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 118 yakni Allah malha. Maka di sini penulisannya dipisah an dan la, oleh karena itu disebut dengan maktu. Kemudian yang berikutnya adalah pada surat Hud ayat 26 yakni Allah ta'budu illallah. Maka di sini dalam penulisannya di sini dipisah juga. Maka itu dimakruhkan. Contoh yang lain dapat didapatkan di Quran surat Al-A'raf ayat 105, ayat 118 dan surat Yasin ayat 60. Ini semuanya ditulis secara maktu. Maktu dipisah. Maksudnya bukan digandeng. Artinya huruf nunnya tetap ada. Lanjut ke materi selanjutnya yakni mausul. Contoh mausul yaitu di dalam Quran surat Al-An'am ayat 143 yakni berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ammas tamalat alaihi arhamul unsayain. Maka ini dimausulkan, artinya amanya tidak ada, nunnya dihilangkan, langsung dimasukkan ke mimnya dengan tasdid. Maka semua amma itu diperintahkan untuk dimausulkan, jadi nunnya tidak ada. An dan ma di sini diperintahkan untuk dimaktukan, artinya dipisah, dengan kata lain nunnya tetap. Kitab Jajariyah Kaidah Rasul Musmani. Ketahuilah permasalahan maktu, 2 kata yang ditulis terpisah, dan mausul, 2 kata yang ditulis bersambung, serta permasalahan penulisan huruf ta, apakah ditulis dengan ta marbutoh atau ditulis dengan ta maftuah.
pada mushaf Imam Utsmani karena pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan persoalan wakaf dan ibtida, khususnya saat wakaf dan ibtida yang darurat atau wakaf dan ibtida iktibari sebagai bentuk ujian dan pengajaran. Mushaf Imam Utsman. Mushaf Utsman inilah yang dijadikan pedoman untuk seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi mushaf yang ditulis di zaman Utsman yang kemudian dijadikan mushaf ini mushaf induk, yang mana satu mushaf yang akhirnya dicetak atau disalin beberapa eksemplar, dengan satu dikirim ke Mekah, satu lagi ke Syam, satu lagi ke Kufah, satu lagi ke Basrah, dan satu lagi untuk Utsman sendiri sebagai dokumen Utsman. Jadi ada 5 mushaf yang disalin. Mushafnya satu, tapi maksudnya disalin kalau zaman dulu belum ada fotokopi. Oleh karena itu ditulis, disalin dengan salinan yang sama jumlahnya 5 eksemplar. 5 itu pendapat yang rojih, yang kuat, karena ada yang mengatakan itu cuma 3 mushaf, ada yang 7, ada yang 6. Jadi yang rojih itu ada 5. Kemudian dari sini yang dipakai sebagai standar tolak ukur penulisan mushaf yang ada di dunia ini yaitu mushaf Imam. Dan yang dimaksud mushaf apa? Utsmani. Ada metode khusus di dalam penulisan mushaf Utsmani. Salah satunya penulisan maktu atau hamzah waqaf, kemudian hamzah wasol, dan juga penulisan tentang masalah kapan ditulis tak yang bulat ta marbutoh dan kapan taknya ditulis secara mabsutoh yang terbuka itu ta maftuhah. Nanti ada hukumnya tersendiri di dalam mushaf Imam. Jadi harus diperhatikan kaidah-kaidahnya. Bagaimana nanti menulis hamzah wasol, bagaimana menulis hamzah waqaf, dan bagaimana menulis tak. Apakah taknya ditulis maftuhah atau mabsutoh? Pertama adalah tentang masalah hamzah. Hamzah koto. Jadi fakta biasri kalimatin terhadap 10 kalimat. Kemudian pada 10 kalimat ini ditulislah dengan hamzah koto. Hamzah koto itu maksudnya adalah hamzah yang tetap dibaca pada saat memulai atau menyambung atau menulis. Dan disebut koto itu artinya putus karena dia memotong sebagian huruf dari sebagian yang lain. Dan ketika mengucapkan artinya dia tetap terbaca dan tetap tertulis baik di awal, di tengah maupun di akhir kalimat, baik dalam bentuk isim, fiil maupun huruf. Nah, dari contoh-contoh yang tadi diambil dari kaidah-kaidahnya di sini nih. Wah nih, di sini nih. Oh, bisa dibaca sendiri. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Jadi apa itu koto dan wasol? Koto itu ditulis di awal, di tengah maupun di akhir dan juga dibaca. Bisa di tengah, di awal, bisa di akhir. Wasol, hamzah wasol penulisannya dibunyikan hanya di awal saja. Kalau di tengah gugur, tidak dibunyikan. Pisahkanlah man dan ma pada Arum 28 dan Anis 20. Dengan pada Quran surat Al-Munafikun ayat 10 para ulama berbeda pendapat. Apakah penulisan man dan ma disambung atau dipisah? Dan pisahkanlah am dan man sebelum as-sasa. Quran surat Taubah 19. Juga dipisahkanlah am dan man pada surat Fusilat ayat 40, Quran surat An-Nisa ayat 19, dan surat yang menceritakan penyembelihan Yibhin yakni Quran surat As-Saffat ayat 11. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah pemutusan dan pemisahan dengan penulisan min dari ma di 2 tempat, yaitu di surat Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 25. Jadi biasanya tulisan mimma itu kan digandeng, kemudian berikutnya tinggal dikasih tasdid, itu diwasol, disambung. Terjadi khilaf di surat 10, apakah ditulis maktu atau mausul. Maktu itu artinya diputus, atau mausul disambung. Itu khilaf dari surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi lafaz mim sama ma di surat An-Nisa itu ada 14 tempat. Itu semua tadi metode atau cara nulis min sama ma. Apakah itu dimausulkan, digandeng, ataukah diputus, artinya dipisah min dari maknya. Dan itu mengikuti aturan dalam Rosem Utsmaninya. Lanjut ke materi selanjutnya yakni qawaid dof. Yang pertama, orientalis menyangka Rosem Utsmani adalah rekayasa editan. Yang kedua, mushaf pada zaman Utsman dikirim ke Basrah, Kufah, Syam, Hijaz, dan Madinah juga. Ada yang khusus dipegang oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu sholat dengan mushaf ini. Ini bunuh juga Utsman membaca Quran dengan mushaf ini dan darah muncrat di posisi wal yatalattaf di surat Al-Kahfi. Yang ketiga, penulisan mushaf dipandu agar sesuai wahyu. Huruf ilhaq yang 3. Yang pertama, apabila ada alif yang tertinggal pada khatnya, contohnya ya laitani wa jannatin azwaja. Apabila ada ya yang tertinggal, contohnya ila fihim
apabila ada waw yang tertinggal, contohnya al-maudah. Yang kedua, menambah atau ziyadah alif baik wasol maupun wakob. Yang ketiga, ziyadah alif mau surah, yaksya, sayasla. Yang keempat, menambah salah satu huruf illah, alif wawya, amanu ulaika. Yang kelima, menulis hanya kepala hamzah, almaru afidah payauma izin. Berlanjut ke materi selanjutnya, yakni perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. MSI, mushaf standar Indonesia, dibuat untuk maslahat umat dengan pengkajian yang mendalam oleh para pakar dan ahli. Dalam ilmu rasam ada dua guru besar, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Daud, yang paling punya kecondongan sehingga terjadi perbedaan. Contoh, Ad-Dani absorihim, yaitu alifnya dihapus tetapi diganti menjadi alif yang roket, alif yang panjang, alif yang diri. Kemudian sarotin di sini sama dan arokiin di sini sama. Jadi total ada 120 kata dalam MSI yang menggunakan metode sendiri, melibatkan lajnah tafsir di Indonesia dan Timur Tengah. Nah, di sini ada beberapa kata yang berbeda. Seperti di mushaf standar Indonesia absorihim ada alifnya. Di mushaf Madinah absorihim alifnya dibuang, tidak ada. Begitu juga di gisawatun. Di mushaf standar Indonesia alifnya ada, namun di mushaf Madinah gisawatun alifnya tidak ada, alifnya dibuang. Kaidah fasal dan wasal. Imla'i ainama, lalu fa'ilam. Usmani ainama dan fa'ilam. Satu metode yang menggabungkan mushaf standar Indonesia. Im adalah metode al-muyassar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya diri sendiri. Jika ada kesalahan mohon tulis di kolom komentar, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.